Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anaki Syirah Ihsan, NIM 081811733051. Pada kesempatan yang kali ini akan melakukan sebuah video presentasi sebagai ujian tengah semester dari mata kuliah sistem kontrol yang saya ambil. Apa yang saya lakukan di sini? Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi ulang terhadap sebuah jurnal karangan Ja'far dan kawan-kawan, di mana jurnal itu berjudul Development of PID Control for Controlling Desired Level of Coupled Tank System, atau pembuatan PID controller untuk mengontrol level dari coupled tank system. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa CTS atau coupled tank system ini banyak digunakan pada industri kimia untuk menyimpan atau mengalirkan suatu fluida dari satu tangki ke tangki yang lain. Coupled tank system ini merupakan tangki yang saling terhubung dan memiliki tekanan masuknya dan keluarnya. Oleh sebab itu, pengendalian flow pada coupled tank diperlukan sehingga level menjadi stabil. Nah, untuk mengendalikan kestabilan dari flow dari fluida tersebut yang keluar dan masuk, maka diperlukan suatu controller. Nah, kontrol yang digunakan di sini adalah PID controller, ya seperti itu. Kita lihat jurnalnya. Di bagian abstrak, penulis juga menjelaskan bahwa metode-metode yang mereka pakai untuk mentuning PID controller-nya itu adalah di sini terdapat trial and error method, auto tuning, Zeiger-Nichols, dan Cohen-Kuhn, di mana parameter alias performa yang dilihat pada output sistemnya nanti itu ada sekitar 4, yaitu adalah rise time, settling time, steady state error, overshoot, dan steady state error dan overshoot, ya seperti tadi. Seperti yang telah dilihat di sini, untuk parameter-parameter PID controller dari masing-masing metode tuningnya itu telah ditentukan oleh penulis, dan juga hasilnya itu telah diperoleh, alias hasil dari performa CTS dengan masing-masing metode tuningnya tersebut. Ya, di sini terdapat settling time, rise time, percent overshoot, dan steady state error. Oh ya, sedikit dari saya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rest time? Jadi rest time tersebut adalah waktu yang diperlukan untuk sistem waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai 100% dari output-nya. Jadi waktu yang diperlukan suatu sistem untuk mencapai 100% output dari waktu yang diperlukan suatu sistem untuk mencapai 100% dari output-nya itu disebut dengan rest time. Sedangkan settling time itu adalah waktu yang diperlukan sampai sistem itu sebelum dia ajab, sebelum adanya osilasi lagi. Atau banyak juga yang bilang bahwa settling time itu adalah besarnya waktu yang diperlukan oleh osilasi untuk bertahan pada sekitar 2% atau 5% dari nilai akhirnya. Sedangkan apa itu yang dimaksud dengan percent overshoot? Percent overshoot itu adalah jumlah gelombang yang melakukan overshoot terhadap steady state atau nilai steady state-nya tadi, atau nilai akhirnya tadi pada waktu puncak, yang itu diekspresikan dalam bentuk persenan. Nah, di sini kita lihat gelombang-gelombang ini yang akan termasuk dalam perhitungan overshoot-nya tadi, seperti itu. Jadi, terdapat 3 parameter performa yang dilihat dalam jurnal tadi adalah rise time, settling time, dan overshoot. Dan juga steady state error. Nah, steady state error itu adalah error yang ditimbulkan suatu sistem di mana sistem itu tidak bisa mencapai final value dari model matematika, final value dari fungsi transfer yang telah dibentuk, alias dia itu tidak bisa mencapai final value. Nah, itu namanya steady state error, seperti itu. Baik, kita lihat lagi ke jurnalnya. Sebelum mendesain PID controller, di sini peneliti tersebut membuat dulu model matematikanya, di mana dilihat dari sini, dari figur 2 dari skematik diagram CTS, dia itu menggunakan yang namanya hukum Bernoulli, alias Bernoulli equation, untuk for steady, non-viscous, dan incompressible fluida, di mana dia mengatakan bahwa arus keluaran dari setiap tangki itu proporsional terhadap akar dari ketinggian
air di dalam tangki yang dikalikan dengan konstanta alfa. Apa itu konstanta alfa? Di sini dikatakan bahwa konstanta alfa itu adalah koefisien dari discharger dan nilainya itu telah ditentukan pada tabel ini, tabel 1. Nah, setelah dilakukannya perumusan, yaitu menggunakan second order yang non-linear tersebut, sehingga diperolehlah model matematika sebagai berikut, di mana fungsi transfer dari CTS yang akan dikontrol dengan PID tersebut, yaitu 0,0361 per 36,9406 S kuadrat ditambah 12,1565 S ditambah 0,4514. Ya. Dalam membuat suatu PID controller, atau dalam membuat suatu kontrol terhadap suatu sistem, kita perlu mengetahui kestabilan suatu sistem itu. Apakah sistem itu stabil atau tidak stabil? Karena suatu kontrol itu didesain untuk mengontrol sistem yang stabil. Jadi apabila suatu sistem yang akan dikontrol tersebut tidak stabil, maka ada kemungkinan hasil yang diperoleh itu tidak baik. Jadi logikanya seperti ini.